Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini Yuin mau bahas mengenai anak yang tantrum. Apa sih Yuin tantrum itu gitu ya? Kalau untuk bahasa orang biasa nih ya, tantrum itu anaknya biasanya yang marah-marah tapi tidak terkendali. Kadang ada yang sampai gulung-gulung, ada yang sampai banting barang, ada yang sampai pokoknya di luar kendali lah. Itu yang dinamakan tantrum ya teman-teman, bunda-bunda. Jadi manakala putra-putri kita ternyata memasuki tahapan tantrum, ya kita harus bisa menyikapinya. Gimana dong cara menyikapinya gitu? Oke, yuk kita simak ke video. Oke bunda, kita langsung saja nih ya menuju tips-tips dari Yuin, yang mana tips-tips ini untuk mengendalikan atau menghadapi anak yang tantrum. Tips yang pertama yaitu kita harus bisa mengendalikan tantrum dengan baik. Kenapa kok bisa gitu? Iya, terkadang orang yang tantrum atau anak yang tantrum itu justru kita malah memarahinya. Padahal apa sih tantrum itu gitu ya? Kembali lagi bahwasanya tantrum itu adalah sesuatu keinginan atau ego anak yang keluar dalam diri si anak yang tidak terpenuhi. Jadi anak akan merasa marah, anak akan merasa meluapkan segala emosinya gitu. Dan macam-macam cara mengeluarkan emosinya, bisa dia menyakiti diri sendiri, memukuli orang sekitar, atau bahkan sampai gulung-gulung di tempat seperti itu. Jadi di sini kembali lagi ke tips yang pertama, yaitu harus mengendalikan dengan baik. Manakala anak yang sedang tantrum, kita tunggu itu tantrumnya, tapi kita tetap mendampinginya. Keliru juga kalau anak sedang gulung-gulung kita tinggal pergi, nanti anak akan semakin menggebu. Kalau anak sedang gulung-gulung kita tungguin tapi kita lihatin gitu. Itu kalau masih terkendali ya. Kemudian kalau yang tidak terkendali gimana dong Yuin gitu ya. Ada yang sampai memukuli dirinya sendiri, ada yang sampai memukuli orang-orang sekitar. Di situ kita dengan cara atau teknik memeluk erat. Kalau kita sudah memeluk erat, sambil kita bisiki bahwasanya mama sayang adik, ayah sayang adik gitu. Tetap kita peluk erat sekencang-kencangnya, dan biasanya ini tugas ayah ya, karena ayah tenaganya atau energinya lebih kuat gitu untuk mengendalikan si anak itu sendiri. Jadi itu adalah mengendalikan tantrum yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menghadapi tantrum, jangan dituruti setiap keinginannya, karena itu nanti anak akan terpola bahwasanya segala keinginan harus terpenuhi, segala keinginan harus terpenuhi. Nanti akan melonjak dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika dia sudah dewasa, dia pingin barang yang lebih besar, kalau dia tidak dipenuhi, tantrum itu akan mendarah daging di dirinya, bahwasanya segala keinginan itu harus terpenuhi. Nah itu kenapa kok anak zaman sekarang yang sudah dewasa nih ya, udah memasuki remaja akhir, dewasa awal, dia ingin tapi kok tidak boleh, dia ngamuk atau dia bahkan sampai berani kepada orang tuanya. Itu gara-gara kita kurang mengendalikan tantrum dengan baik. Kita selalu menuruti apa segala keinginannya harus terpenuhi, seperti itu. Jadi yuk yang belum terlanjur nih ya, atau yang belum kebacut ya seperti itulah. Pokoknya sebelum kejadian kita pola anak kita, kita atur anak kita sedini mungkin mulai saat ini. Kemudian tips yang ketiga dan yang terakhir nih ya, yaitu menetapkan peraturan yang konsisten. Terkadang orang tua ini luluh dengan anak gara-gara tingkah lakunya. Misalkan kalau kita menetapkan si anak tidak boleh pegang HP, ya jangan dikasih HP. Saat nangis pengen HP, merengek, kita kasihkan.
Kemudian saat nangis, merengek kita kasihkan. Itu namanya bukan peraturan yang konsisten. Misalkan anak boleh main game, tapi dalam sehari itu hanya setengah jam. Kemudian anak marah, ya udah kita tambah lagi. Atau misalkan orang tuanya yang sibuk, ya sudah kita cuekin dari yang konsisten setengah jam tadi menjadi berjam-jam, bahkan anak larut di dalamnya. Itu namanya bukan peraturan yang konsisten. Jadi orang tua harus lebih hati-hati mengkonsistenkan peraturan yang ditetapkan si anak. Itu nanti akan membentuk atau menghilangkan sebuah tantrum, yang mana itu adalah momok bagi setiap orang tua. Seperti itu ya Bunda ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.